dewandakwah.or.id untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan program-program dari Lasnas Dewan Dakwah. Kali ini sudah hadir di studio ada Pak Ustadz, yaitu Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Mas Farid sehat. Agak lebih kedekatan Baik, lagi? siap, Iya, siap. baik. Iya, sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua, betul ya? Betul ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Nanti Anda bisa mendengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, begitu ya. Nanti kalau Anda ingin memperdalam lagi apa yang sudah Anda dengar ataupun juga apa yang sudah Anda lihat, yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ke 0812 1234 912 karena di akhir acara akan kami pilih satu orang partisipan yang akan beruntung mendapatkan giveaway. Ini ada bingkisan dari koleksi House of Elmar, kemudian juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio yang merupakan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga hadiah dari Kiro Coffee Blend. Pak Ustadz silakan sampaikan untuk materinya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah satu amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku melakukan kebaikan? Atau kepada siapa aku berbuat baik?" Maka Nabi kemudian menjawab, "Kepada ibumu." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah aku melakukannya?" Nabi menjawab kemudian, "Kepada ibumu." Nabi kemudian menjawab lagi, "Kepada ibumu." Dan yang keempat, Nabi menjawab, "Kepada bapamu." Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menggambarkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, merupakan satu amalan terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 8, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada kalimat ihsan, kalau kita kaji, kita renungkan, makna ihsan lain dengan hasan. Jadi kalau kita seorang anak berbuat, misalnya memenuhi atau mencukupi dengan hartanya, itu belum ihsan, baru hasan. Kalau ihsan itu maknanya adalah mencukupi dengan hartanya, menjaga perasaannya, melindungi berbagai macam gangguan kepadanya, dan lain sebagainya, itu baru ihsan. Nah, oleh karena itu, ada kewajiban-kewajiban bagi seorang anak. Kalau misalnya orang tua kita masih hidup, maka pertama yang kita lakukan adalah taat dan patuh kepadanya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, selain taat adalah hendaklah kita bersikap baik. Bersikap baik, bersikap sopan, penuh dengan kesantunan, dan penuh hormat kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa ridho Allah itu bergantung kepada ridhonya kepada kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain. Kemudian yang kedua adalah hormat dan menjaga nama baiknya. Menjaga nama baiknya itu dengan pertama tidak menyebarkan aib orang tua kita. Mungkin orang tua kita punya kekurangan. Pasti itu. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tidak boleh kita umbar kekurangan, aib orang tua itu kepada orang lain. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat nama keluarga tercemar.
bapak dan ibunya malu mendengar perbuatan buruk dari anak-anaknya. Iya. Kemudian tidak menghina nama orang tua lain yang dapat mengakibatkan orang lain pun menghina orang tua kita. Dan yang keempat, kata ulama adalah mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan boleh dengan doa-doa yang biasa Nabi ucapkan, boleh juga dengan doa dengan bahasa kita sendiri. Dengan bahasa yang bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah yang kita bisa gitu. Adapun setelah orang tua kita meninggal, ada beberapa kewajiban. Yang pertama, melaksanakan atau menunaikan amanat-amanatnya. Melunasi hutang-hutangnya jika ada, Mas. Oh iya. Yang ketiga, memelihara silaturahim dengan orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Saya ingin mengisahkan sebuah kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya, bapaknya namanya Umar bin Khattab. Suatu ketika Abdullah bin Umar sedang naik onta. Di tengah perjalanan itu ada seorang badui, orang kampung lah. Maka kemudian Abdullah bin Umar itu turun, kemudian mempersilahkan orang badui ini, orang kampung ini naik bersamanya. Kemudian ditanya sama pembantunya, Mas. Ditanya sama pembantunya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku dulu ketika aku kecil, aku melihat bapakku Umar ibn Khattab menaikkan orang ini. Maka sebagai bentuk baktiku kepadanya, aku juga menghormati orang yang dihormati oleh ayahku. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah hadis, inna abarral birra ayusilla rajulu wudda abihi. Sebaik-baiknya kebajikan adalah seorang yang mempunyai tali persaudaraan, kenalan baik ayahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian yang keempat adalah menjaga nama baiknya, dan yang kelima selalu mendoakannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendoakan dimanapun kita berada. Karena jasa baik kedua orang tua kita ini tidak akan mungkin bisa kita balas. Tidak akan mungkin. Tidak akan bisa kita membalas baik kebaikan bapak dan ibu kita kepada kita. Oke. Nah ini terkait kalau mendoakan orang tua nih Pak Ustadz nih. Ada waktu-waktu tertentu nggak yang paling bagus begitu untuk kita mendoakan orang tua kita? Kalau kita mendoakan orang tua, betul memang kalau memang kita sempat pada waktu-waktu yang mustajabah, Masya Allah, ketika sujud misalnya. Oh, oke. Ketika selesai sholat, atau di tengah malam, atau saat puasa nih, Mas Farid. Oh, iya. Kalau sedang kita puasa, ingat orang tua kita doakan. Dimanapun kita berada, kita doakan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, dan menerima seluruh amal solehnya. Oke, baik. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya terkait dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu berbakti kepada orang tua, silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0812 1234 912 atau telepon ke 021 344 0696 dan juga di 021 344 1499. Karena nanti di akhir acara akan kami pilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan hadiah, yaitu ada koleksi dari House of Elmar, kemudian juga ada bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga ada hadiah dari Kiro Coffee Blend untuk Anda yang beruntung. Jadi kami tunggu pertanyaan Anda dan kita akan kembali lagi masih di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Dunia ini adalah sebuah tempat persinggahan, dan kita semua adalah pelancong yang sedang melakukan perjalanan ke dalam fase yang bernama kehidupan. Hati-hati di dunia. Bacalah dan pahamilah Al-Quran, jadikan sebagai peta, pedoman, dan petunjuk perjalanan. Mintalah kepada Allah agar selalu diberikan jalan terbaik. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita pada jalan yang terbaik
menuju tempat pulang terbaik di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Kembali di Syiar Ramadan, pendengar, ini merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah ya. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, di Pro 4 FM 92,8 dan juga di RRI Banten 94,9, serta juga Anda bisa menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net yang salah satunya bisa Anda akses di UCTV channel 130 dan juga melalui aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda download di smartphone Anda ya, di Play Store ataupun juga di App Store. Kita masih bersama dengan Pak Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI, dan kali ini kita masih akan terus membahas terkait dengan tema kita adalah berbakti kepada orang tua. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh silakan sampaikan pertanyaan Anda, karena nanti di akhir acara akan ada giveaway untuk Anda yang beruntung begitu ya, untuk satu orang partisipan akan ada koleksi dari House of Elmar, kemudian juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga dari Kiro Coffee Blend untuk Anda yang beruntung. Pak Ustadz, langsung saja kita akan bahas pertanyaan dari pendengar kami. Yang pertama ada dari Ian yang ada di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua yang keduanya sudah meninggal dunia? Sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, tentu pertama adalah mendoakannya. Kita tidak boleh berhenti untuk mendoakan keduanya. Yang kedua adalah menyambung silaturahim dengan sahabat, teman-teman dari bapak dan ibu kita. Yang tiga, boleh bersedekah dengan atas nama bapak dan ibu kita. Yang keempat, kalau memang misalnya kita punya harta banyak, boleh kita membangun masjid, membangun madrasah, Islamic Center atas nama dari bapak dan ibu kita. Nah, itu merupakan bentuk bakti kepada bapak dan ibu kita. Itu diantaranya, Mas. Ya, baik. Kemudian ada dari Dini yang ada di Jakarta Selatan. Apa makna berbakti pada orang tua, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, Pak Ustadz? Kalau misalnya hari ini misalnya kita diberikan orang tua yang masih hidup, bapak dan ibu kita, maka makna berbakti kepadanya dan melayani, Mas. Kalau misalnya kita hari ini masih hidup mereka, ya pertama kita senantiasa buka di rumahnya bersama mereka. Kalau memang ada menu-menu istimewa, itu yang terpenting, Mas. Jangan sampai kita berbuka dengan pasangan, teman-teman, dengan sahabat, pakai menu-menu yang istimewa. Kenapa dengan orang tua kita tidak memakai menu yang istimewa? Berikan makanan yang mereka sukai. Berbuka bersama mereka. Akan tumbuh kehangatan. Minta doa kepadanya. Minta doa kepadanya. Karena itu adalah doa yang mustajabah, Mas. Kalau kita masih ada punya ibu dan punya bapak, itu merupakan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada bulan Ramadan ini. Maka banyak mendekat kepada kedua orang tua, membantunya, senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, memberikan hadiah kepada mereka, mencukupinya. Itu bagian dari makna Ramadan di pada bulan Ramadan hari ini. Apalagi ini buat yang dirantau begitu ya, kemudian juga sudah lama nggak pulang, nggak ketemu Masya sama orang Allah. tua. Apalagi seperti berkirim kabar pun ini bisa membagikan orang tua ya, Pak Ustadz. Itu bagian dari menyapa mereka. Kalau Iya. memang kita nggak sempat untuk hadir, untuk mengunjungi mereka, maka berkirim pesan, bertelepon. Kalau sama teman kok seringkali bertelepon ya. Iya, tapi kalau sama orang tua tuh kayak suka sama orang gengsi, tua suka malas-malesan gitu. Itu bahkan yang baik itu, Mas, menanyai kabar mereka. Iya. Mencukupi kebutuhannya, memberikan hadiah yang terbaik, Mas. Penting nih. Mumpung mereka masih hidup, Mas. Iya. Kalau mereka sudah dipanggil oleh Allah, tidak akan ada kehangatan, Mas.
Kalau boleh saya berikan contoh, Mas. Mm-mm. Orang tua itu, ibu, Mm. seperti magnet, Mas. Iya. Dari mana-mana kita kumpul semua di ibu kita. Kalau ibu dan bapak kita sudah tidak ada, sudah seperti ya gersang lah. Iya. Tidak ada namanya kehangatan, nggak ada daya tarik seperti itu. Mm-mm. Mumpung ada bapak dan ibu kita, curahkan bakti kita kepada mereka. Baik. Kemudian Pak Ustadz ada pertanyaan berikutnya, ini ada dari Mbak atau Ibu Mirah ya yang ada di Jakarta Utara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang memiliki orang tua kandung dan dibesarkan oleh orang tua angkat, siapa yang utama dari keduanya yang harus kita santuni dengan baik Pak Ustadz? Terima Baik. kasih. Yang tentu yang pertama, yang namanya orang tua tidak bisa ada bekasnya, Mas. Iya. Nah, bagaimana kalau kita ada orang tua, tetapi ada juga orang tua asuh? Kepada orang tua yang membesarkan kita, jika kita juga hormat kepadanya. Iya. Karena dia adalah orang yang berjasa mengasuh kita. Tetapi juga berbakti kepada orang tua yang melahirkan kita. Karena orang tua yang melahirkan kita sebab adanya kita di muka bumi. Kepada keduanya harus berbuat baik. Tetapi Mas, ada tetapinya. Kalau kita bersodakoh atas nama orang tua asuh, nggak akan sampai, Mas. Oh gitu. Nggak akan sampai. Iya, iya, Tetapi iya. kalau kita atas nama bapak dan ibu kita, bapak dan ibu kandung kita, iya. sampai, Mas. Itu kelebihannya. Oke, Tetapi oke. kepada keduanya kita harus berbuat baik. Hmm. Kalau menurut saya tetap harus berbuat baik kepada ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Kepada ibu asuh tetap kita harus hormat, Iya. menyayanginya, Iya. memberikan beberapa hadiah sebagaimana layaknya ibu kita. Oke. Gitu, Mas. Baik, ini mungkin ada sambungan dari tadi penjelasannya Pak Ustadz ya, dari Anggi yang ada di Senen. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah berbakti kepada orang tua bisa kita lakukan dengan beramal atau sedekah dengan atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah pahalanya bisa sampai ke orang tua kita? Kalau memang iya, amalan apa lagi selain sedekah yang bisa menambah pahala untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kalau kita misalnya orang tua kita sudah meninggal, maka di antara bakti kita adalah bersodakoh. Banyak sodakoh atas nama kedua orang tua kita. Kalau gitu katanya berarti kita nggak dapat pahala. Kita dapat pahala. Oh, kitanya juga dapat, Dapat orang tua pahala. juga dapat ya? Orang tua juga dapat. Kalau kita dapatnya karena kita menjunjung bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang lebihnya adalah ya mungkin kalau kita punya harta lebih ya bisa bangun masjid, Mas. Kalau di Saudi Arabia atau negara-negara Timur Tengah, rata-rata mereka kalau punya harta dia bangunkan masjid atas nama bapak dan ibunya. Oh. Gitu. Iya, Karena apa? Karena wakaf itu akan mengalir, Mas. Terus selama bangunan itu, Masih dipakai. selama masjid itu dipakai, digunakan untuk ibadah atau digunakan untuk kemaslahatan belajar, maka terus pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Masya Oke. Allah. Baik, pendengar, berikutnya ada dari siapa ini? Asmi yang ada di Tebet. Selamat sore Pak Ustadz. Sering Selamat kita sore. mendengar berita ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya. Misalnya adalah untuk ngamen atau berjualan di lampu merah. Dan ini adalah tindakan yang dilarang. Bagaimana hukumnya melawan perintah orang tua saat perintah itu bertentangan dengan hukum Pak Ustadz? Kalau misalnya orang tua kita menyuruh kepada perbuatan yang melanggar agama, melanggar hukum negara kita, tentu tidak boleh diikuti. Tetapi tolaklah permintaan itu dengan cara yang ma'ruf, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Walaupun misalnya dia menyuruh untuk melakukan keburukan, tidak kita tolak, tetap kita berlaku baik kepadanya. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang mengeksploitasi ya anak-anak, ya ini pertama orang tua tentu dosa dia. Di hadapan Allah akan ditanya. Nggak boleh seperti itu. Mestinya dia harus mencukupi selama anak kita itu dalam tanggungan kita. Nah, oleh karena itu bagi anak-anak ya selama misalnya menyuruh kepada keburukan, tolak dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Mungkin dengan alasan-alasan yang bisa masuk akal lah. Gitu. Bisa mungkin dengan cara mengeluarkan pandangan, pendapat atau yang lainnya lah. Agar kita tidak mengikuti perintah yang melanggar agama atau melanggar aturan negara, hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Oke, baik. Berikutnya Pak Ustadz, ini ada dari Amalia yang ada di Bogor. Bagaimana caranya kita mengingatkan orang tua kita yang salah dengan jalan yang tidak menyakiti hati orang tua Baik, kita? Masya Allah, ini luar biasa. Iya, Ini kadang-kadang memang- anak-anak itu suka ini ya Pak Ustadz ya, suka nggak enak gitu kalau Betul. misalnya mau ngingetin orang tua. Iya, Gimana Pak Ustadz? betul. Masya Allah, ini memang satu di antara fenomena.
di antara satu yang ada di lingkungan kita Iya, ya. iya. Ada orang tua yang salah. Kemudian bagaimana cara menegurnya? Tentu dengan teguran yang paling baik, Mbak. Yang paling baik. Iya. Dengan cara apa? Mungkin dengan pertama dengan cara manja, maaf ya Mas. Kan ada orang tua anak tuh yang manja kepada Iya, orang tua. iya. Dengan cara manja, dengan cara mungkin dengan kisah atau dengan sindiran yang tidak melukai hatinya. Iya. Tidak boleh melukai hatinya. Dengan sindiran atau dengan mengisahkan orang lain dalam rangka untuk supaya kisah ini bisa didengar menyadarkan sama paling nggak bisa paham orang. gitu. Ya, betul. Oh, ini tujuannya ternyata nyindir Betul, saya nih gitu ya, betul. orang tuanya gitu ya. Kalau anak yang baik tidak akan dia melukai hati orang tuanya. Tidak akan, Pak. Oke. Dan biasanya anak-anak tuh sudah paham ya bahasa seperti apa yang mungkin aman untuk dikatakan ke orang tuanya gitu ya, Pak Ustadz ya. Iya. Mencari diksi-diksi ya, kalimat-kalimat yang memang tidak menyinggungnya gitu. Mungkin barangkali ia melakukan itu karena lupa, karena tidak tahu, karena mungkin ya maklumlah orang tua ya. Maka ingatkan dengan cara yang baik. Dan ini juga menjadi kewajiban anak begitu untuk mengingatkan orang tua ya. Betul. Oke, Tapi baik. dengan cara bil ma'ruf, dengan cara ihsan, dengan cara yang paling baik. Oke, kalau misalnya ada nih anak sudah melakukan segala cara Pak Ustadz, udah disindir, udah dengan kata-kata yang halus, tapi tetap nggak nyampe gitu pesennya. Betul. Ataupun juga tujuannya nggak nyampe nih. Betul. Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu bantuan orang lain? Bisa, atau mungkin kalau misalnya orang tuanya nggak sensitif ya Mbak, ya Mas Farid ya, ya bisa dengan kata langsung, tapi dengan cara yang baik. Oh, Ayah, ini nggak boleh ya. Coba ayah lihat di buku ini ya, nggak boleh ya. oke. Oh nggak boleh ya, ayah nggak tahu. Gitu. Itu mungkin seperti itu. Iya. Atau juga mencari orang yang dihormatinya. Iya. Orang yang dihormatinya kita sampaikan. Jangan-jangan dengan wasilah itu bisa mengingatkan bapak dan ibu kita. Iya. Dan ini juga perlu cari waktu yang tepat ya, kalau Betul, memang anaknya waktu sendiri yang mau ngomong tepat, nih. Betul, pilih waktu yang tepat. Baik. Kemudian Pak Ustadz, ini ada dari NN yang ada di Bekasi, sepertinya ini tidak mau namanya dipublikasi begitu ya. Pak Ustadz, ayah saya sudah meninggal saat saya masih di kandungan. Kata ibu saya, dari saya dan kakak-kakak saya masih kecil, tidak ada satupun keluarga dari ayah yang care atau perhatian dengan keluarga kami. Beberapa tahun lalu saat saya dan kakak-kakak saya sudah dewasa, tiba-tiba muncul satu persatu saudara dari ayah saya. Bagaimana saya harus bersikap kepada mereka? Seorang anak, walaupun bagaimanapun warna, sikap bapak dan ibu kita, tetap harus baik. Gitu. Oh, tetap harus bersikap baik ya? Kalau misalnya bapak atau ibu kita itu tidak baik kepada kita, itu urusannya dengan Allah. Dia urusan dengan Allah. Iya. Urusan kita berbuat baik. Kalau misalnya kita dibesarkan, nggak ada care-nya, nggak ada pedulinya. Pamannya, uaknya, bibinya nggak ada peduli. Setelah kita berhasil misalnya, sudah berhasil, mereka kemudian mendekat kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita berikan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka itu bagian dari berbakti kepada bapak kita. Oh, gitu ya. Jangan-jangan dengan kita berbuat baik kepada mereka, mereka akan ingat mendoakan orang tua kita. Oh, gitu. Jangan ada dendam. Iya, karena kalau dendam itu susah Pak Ustadz biasanya ya. Apalagi kalau ini tadi kondisinya sepertinya sudah lama dipendam mungkin ya. Betul. Karena kan dari kecil kemudian pas waktu dewasa baru muncul tuh saudara-saudara dari ayahnya begitu ya. Ini buat Mbak, Mas atau Pak atau Ibu begitu yang ada di Bekasi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian Pak Ustadz ada dari Sari yang ada di Joglo. Pak Ustadz, saya punya anak kelas 5 dan kelas 3 SD. Sifatnya sangat bertolak belakang. Anak pertama lebih susah untuk diatur, hampir selalu menjawab kalau saya bilangin. Sementara untuk anak kedua sangat penurut dan hampir nggak pernah bikin kesal saya. Jadi secara nggak sadar, kadang saya beda perlakuan ke kedua anak saya ini. Apakah ini salah? Sehingga saya dulu nurut sama orang tua, selalu nurut sama orang tua katanya begitu ya. Gimana caranya biar anak saya yang pertama bisa berubah sifatnya menjadi lebih nurut lagi, Pak Ustadz? Memang kalau kita memberikan perlakuan yang beda keliru, nggak boleh. Nggak boleh kita memperlihatkan sayang kita kepada satu anak dengan ke anak yang lain tidak. Yeah. Harus menunjukkan kedua-duanya kita menyayanginya. Nah kalau misalnya ada anak yang nggak nurut, ya barangkali jangan-jangan ini ada ujian buat kita. Oh. Jangan-jangan dulu kita memang ada hal yang salah kepada kedua orang. Jadi ini kita diuji. Gitu. Oh, oke.
Jangan-jangan ini mengingatkan kita kepada kedua orang tua kita. Nah, oleh karena itu, kalau ada anak yang misalnya nggak nurut ya, maka pertama tentu pendekatan tertentu ya, Mas. Pendekatan, kemudian ada mereka kumpul bareng, perlihatkan bahwa kita kepada mereka semuanya berlaku sayang, nggak pernah dibagi-bagi, nggak pernah dipisah-pisah, memberikan jangan hadiah, dibeda-bedakan betul, gitu ya. memberikan hadiah yang sama kepada mereka. Nah, jangan-jangan karena mungkin kita melihat anak yang nurut diperlakukan lebih, yang tidak nurut diperlakukan yang tidak seperti sebagaimana saudaranya. Oh iya, jadi Jangan-jangan ada kecemburuan seperti itu. dalam tanda Betul. kutip ya. Sebagaimana kisah Yusuf. Oke, gimana Pak Ustadz? Nabi Yakub itu kan punya anak. Punya anak 9, ya. Yusuf adalah anak yang dicintainya. Tahu itu saudara-saudaranya. Gitu. Maka setan menggoda. Iya. Akhirnya kemudian mencelakakan Yusuf. Makanya kata ulama di antara hikmahnya tidak boleh kita membedakan anak-anak kita. Oke. Ya, ini penting sekali begitu ya untuk orang tua, apalagi pendengar kami pasti banyak orang tua muda yang butuh untuk selalu di pencerahan seperti ini penting sekali begitu. Tapi kalau misalnya kita dulunya kecilnya mungkin selalu nurut sama orang tua, apakah nantinya jaminan kalau misalnya kita punya anak juga anaknya akan sama sifatnya kayak kita dulu begitu, nurut atau gimana Pak Ustaz? Kalau nurut memang mudah-mudahan nih Mas, Iya. saya berharap. Tapi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Umar Ibn Khattab berkata, birru aba'akum wa birru abna'akum. Kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi, kalau kita baik kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita akan baik kepada kita. Kalau kita jangan-jangan dulu nggak baik, ini anak-anak kita akan sama kepada kita. Birru aba'akum wa birru abna'akum. Baik kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita akan baik kepada kita. Yakin. Hari ini kalau misalnya kita masih ada kurang baik, hari ini berhenti, kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Agar anak-anak kita melihat bahwa bapaknya ini sangat mencintai dan sangat berbakti kepada bapak dan ibunya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sepertinya akan kita bahas sore hari ini. Ada dari Mas Suparman yang ada di Temanggung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, karena dampak pandemi ini ekonomi serba susah. Dengan cara apa kita mau berbakti tapi mau memberikan apa yang diminta sama orang tua nggak bisa mengabulkan karena memang tadi ya kondisi ekonomi. Kira-kira dengan cara apa kita bisa mengabulkan permintaan yang inginkan oleh orang tua kita? Kalau orang tuanya misalnya menginginkan sesuatu yang sanggup kita belikan. Tapi dalam kondisi pandemi yang susah, pekerjaan susah, penghasilan juga tambah berkurang misalnya. Kalau misalnya kita tidak sanggup memberikan sesuatu kepada kedua orang tua kita, jaga perasaannya. Jaga perasaannya, kemudian kita senantiasa dekat kepadanya. Ketika dipanggil, segera mungkin kita datang kepadanya. Jaga perasaannya, jaga kata-kata kita, senantiasa tunjukkan bakti kita kepada mereka. Dengan begitu, itu akan terobati, Mas. Walaupun kita ngasih dengan mutiara, dengan emas, berlian, tetapi kalau kata-kata kita tidak dijaga, itu akan melukai hati-hati mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jaga hubungan baik, senantiasa tunjukkan sikap hormat, santun kita kepada mereka. Dan tunjukkan bahwa kita adalah ingin berbakti kepadanya. Bagian jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian jalannya adalah sampai kita bela-belain pinjam ke orang lain ataupun juga berhutang, begitu ya Pak Ustadz ya. Sementara kondisi kita pun juga lagi pendapatannya berkurang dan lain sebagainya, apakah ini diperbolehkan? Kalau misalnya hutang itu ada kemampuan untuk bayar, nggak jadi masalah sebetulnya, Mas. Selama itu tidak memberatkan kita. Hutang juga berat sebenarnya. Tetapi kalau memang karena kita sanggup untuk bayarnya, ada ada tempo sekian waktu ya. Orang tua butuh, ya kita apa-apa, kita berhutang dulu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang tua kita. Mungkin itu kebutuhan pokok kayaknya. Tapi kalau kebutuhan yang sifatnya sekunder kayaknya nggak bisa nanti lah waktu begitu ya, gitu. bisa ditunda dulu begitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah berkirim pertanyaan dan juga semua pemirsa RRI Net yang sudah berkirim pertanyaan. Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz silakan sampaikan untuk pesan penutup kita kali ini. Baik, sebagai penutup pertama,
amalan terbaik setelah kita sholat yang 5 waktu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jalannya orang-orang yang soleh. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita akan baik kepada kita. Biru aba'akum wa biru abna'akum. Berbakti kepada kedua orang tua itu satu di antara jalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bahkan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang soleh. Orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada Bapa dan Ibu kita. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama, mengisi Mas Mari. kajian kita sore hari ini di Syah Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Ustadz ya. Baik, siap insya Allah. Baik, untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kajian di Syah Ramadan untuk edisi hari ini juga kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk pemenang hari ini akan mendapatkan giveaway, yaitu ada koleksi dari House of Elmar, kemudian juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga dari Kiro Coffee Blend. Selamat untuk Ibu atau Mbak Mirah yang ada di Jakarta Utara. Sekali lagi untuk pemenang kali ini adalah Ibu atau Mbak Mirah yang ada di Jakarta Utara ya. Untuk Anda pendengar jangan lupa untuk menyimak lagi Syiar Ramadan sepanjang bulan Ramadan setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, di Pro 4 FM 92,8, kemudian juga di RRI Banten 94,9 dan juga di radio visual RRI Net. Dan sekarang pendengar kita akan jelang bersama untuk kumandang azan maghrib yang kali ini akan berkumandang pada pukul 17:54 begitu ya. Saya Farid Kurniawan mengucapkan selamat mempersiapkan buka puasa Anda, dan kita masih akan terus lanjut lagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.